ada yang lemes. Nah, jawab salamnya, mau lemes apa semangat? Ustaz semangat sekali loh teman-teman, nggak boleh kalah. Ini yang banyak jumlah ustadz-ustadzanya atau anak-anaknya? Berarti harus lebih semangat, oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini takutnya truk di depan guling karena saking semangatnya jawab salam. Alhamdulillah. Yang Bunda Atin hormati, yang Bunda Atin taati, Bapak dan Ibu Guru, Ustadz dari SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya, teman-teman yang Bunda Atin cintai, yang Bunda Atin banggakan, yang insya Allah akan menjadi generasi-generasi yang soli dan soli. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita dalam acara yang insya Allah penuh barokah, yaitu peringatan Maulid Nabi. Insya Allah semua Allah beri kesehatan, kebahagiaan dan juga semangat. Ada yang sedih enggak? Ada yang sakit? Enggak, alhamdulillah. Maka kita harus selalu menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah yang tidak bisa kita ukur. Janganlah menjadi manusia yang kufur agar tidak mendapat siksa di alam kubur. Na'udzubillah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia mulia, junjungan kita, teladan kita bersama yang hari ini kita peringati hari lahirnya, yaitu siapa teman-teman? Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, dari zaman kebiadaban menuju zaman peradaban, dari zaman batu menuju zaman bermutu dengan adanya agama Islam. Dengan hantaran salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, hari ini teman-teman spesial Bunda Atin ketemu. Sebenarnya kita tetanggaan loh. Bunda itu rumahnya deket Telkom. Tahu Telkom Ketintang? Nah, nanti karena Bunda Atin itu ya. Jadi kalau pakai soda, Ustaz izin diginikan nggak apa-apa ya, elastis insya Allah. Nah, coba. Nah, rumahnya Bunda Atin itu deket Telkom Ketintang. Nanti kalau kisahnya kurang banyak yang disampaikan Bunda, di rumahnya Bunda Atin ada kajian kisah setiap Jumat malam. Nah, nanti teman-teman yang deket boleh datang, oke? Ah, baik. Hari ini Bunda Atin kesini nanti nggak sendirian, ada temannya Bunda yang cakep. Yang tadi sudah keluar ya, sudah foto, oke? Terus Bunda Atin juga mau ngajak main game. Wow. Ini yang paling membahagiakan teman-teman. Bunda Atin bawa hadiah. Senang. Mau dapat hadiah. Tapi hadiahnya Bunda limited edition. Apa limited edition? Edisi terbatas cakep. Jadi gak semuanya bisa dapat. Yang dapat terbatas. Terbatas apa? Terbatas dengan syarat. Syaratnya ada 3. 1, duduknya rapi. Tidak ada yang tawaf. Apa tawaf? Keliling. Tidak ada yang sa'i. Apa sa'i? Lari-lari. Dan tidak ada yang lempar jumroh. Jadi duduk rapi. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua yaitu mendengarkan. Mendengarkannya pakai mulut atau telinga? Pintar. Mendengarkan ceritanya Bunda.
Yang ketiga, nanti teman-teman Bunda selesai cerita, Bunda ajak Garcita keluar, yang bisa jawab kuis dapat hadiah. Nah teman-teman, sebelum ini kita kenalan dulu. Sudah kenal sama namanya Bunda? Bunda siapa? Iya, Bunda Atin. Yakin teman-teman sudah kenal. Kenapa? Karena Bunda Atin sudah cukup terkenal, bukan hanya di Jawa Timur, tapi terkenalnya dunia dan akhirat. Iya, kenapa kok terkenal? Karena namanya Bunda Atin Allah tulis langsung di dalam Al-Quran, yaitu surat Atin. Jadi terkenal dunia akhirat ya. Oke, jadi nanti kalau ketemu di jalan bisa disapa ya. Siapa namanya? Bunda Atin. Hari ini mau bercerita. Jadi biar gak lama-lama nanti mainnya banyak, kita dengerin cerita dulu. Tapi sebenarnya kita harus konsentrasi dulu. Konsentrasi. Coba ditanya Bunda ya, jawabannya gampang. Cuma Allah atau manusia? Bisa? Nah, sudah konsentrasi belum? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang membuat bakwan? Konsentrasi, satu lagi. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan rumput? Siapa yang membuat sirup? Manusia. Jadi kita mendengarkan ceritanya Bunda sambil makan apa tadi? Bakwan dan minum siap. Mana bakwannya? Mana sirupnya? Mana Ustazah? Oh, belum dibeli. Sementara kita bayarkan dulu, oke? Iya, nanti pulangnya beli sendiri-sendiri, oke? Sebelum kita cerita, kira-kira mau cerita apa sih? Kisah keteladanan Rasulullah. Banyak banget kisah keteladanan Rasulullah yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita pilih satu saja. Kita cari di bukunya Bunda. Apa bacanya? Kisah. Ini gambarnya siapa? Gambarnya Bunda Atin. Cantikan asli apa gambarnya? Terima kasih. Lihat ngomong cakepan gambarnya aku mulai. Oh iya, jangan ya. Ya Allah, ini berkah pada mulai. Oke, kalau kita mau baca buku, baca apa dulu? Bismillah. Kita baca Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari tentang kisah keteladanan Rasulullah. Kira-kira yang mana yang bisa kita apa? Kok ngagetin Bunda? Di mana kebakarannya? Yang benar. Jangan nakutin Bunda dong. Bener. Coba sih. Bunda nggak percaya. Kita buka lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau cari apa? Kisah keteladanan Rasulullah. Kunci berserah diri pada Allah. Bukan ya? Mana ini? Kisah keteladanan Rasulullah yang bisa kita yang lihat api. Siapa yang lihat api? Lihat semuanya. Kok Bunda nggak lihat? Oh, di buku
yang benar. Ini sudah sarapan belum? Oh belum sarapan Ustaz, jadi halusinasi, lapar. Yang ini sudah sarapan belum? Oh sudah sarapan. Kok yang belum sarapan sama sudah sama halusinasinya? Kita buktikan sekali lagi ya, coba. Oh ya bukunya. Oh sudah. Oh dibuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dek kaget. Dek ya. Gimana lagi? Duduk berhati berdebar. Iki cinta gak sih? Oh sudah ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. 1 2 enggak deh. Balik lagi. Semuanya. Lalu dibalik semuanya gini. Kita tiup sama-sama bahaya ini. Iya, tepuk tangan aja teman-teman semuanya. Iya, ternyata teman-teman tidak halusinasi beneran. Api itu panas karena asalnya dari mana? Dari neraka. Maka kalau kita pengen jauh dari bahaya api neraka, kita harus cinta dengan Rasulullah. Bila ingin melihat Nabi di dalam kolam, sakti juga akhir. Kok insya Allah kolam. Wes nanti dilanjut sekarang karena Bunda Adin sudah lihat kisah teladannya Rasulullah. Kita mulai ceritanya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang pertama duduk rapi, sudah rapi. Syarat yang kedua apa tadi sayang? Ini saatnya kita mendengarkan ceritanya Rasulullah. Teman-teman, Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di mana? Di Mekah. 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi kita di kota Mekah. Saat itu 50 hari atau ada yang bilang 60 hari atau 2 bulan setelah penyerbuan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan bergajah. Nah, teman-teman, akhirnya Rasulullah ketika usia 40 tahun diangkatlah menjadi Rasul, membawa risalah akhir para nabi. Jadi, setelah Rasulullah meninggal, kalau ada orang-orang mengaku sebagai nabi, apa kita boleh percaya? Tidak, itu berarti nabi palsu. Itu sudah terjadi sejak zamannya Abu Bakar. Jadi Khalifah Abu Bakar dulu banyak memerangi orang-orang yang mengaku sebagai Rasul. Hingga sampai saat ini masih ada orang-orang yang mengaku sebagai Rasul. Nah, teman-teman, akhirnya ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah itu dicaci, dimaki, disakiti, difitnah, dihina. Kalau sekarang bahasanya dibully, perundungan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hingga puncaknya Rasulullah hendak dibunuh. Lalu perintah Allah, Rasulullah disuruh pindah. Pindah kemana? Ke Madinah. Namanya hijrah. Nah, singkat cerita, ketika Rasulullah hijrah, teman-teman, sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah ikut hijrah. Tapi tidak semudah itu. Ya, ternyata orang-orang yang pindah atau sahabat yang pindah itu ada yang pindahnya sendirian tanpa keluarga. Kakak berpisah dengan adiknya, anak berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan hartanya, berpisah dengan rumahnya. Kenapa? Demi mencintai Rasulullah. Sampai ada juga sahabat yang hanya membawa satu baju yang dipakai saja.
tidak bawa apapun. Ada lagunya tahu? Baju satu kering di badan, takkan hilang cintaku padamu. Iya tadi sawer. Cinta sama siapa sayang? Cinta sama siapa? Cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang ini sampai di Madinah, nggak punya rumah, nggak punya uang, nggak punya keluarga, dikumpulkan sama Rasul di Masjid Nabawi. Disebut kaum Sufah. Kaum apa? Kaum Sufah. Akhirnya teman-teman, orang-orang ini makannya dari mana Bunda? Dari kedermawannya para sahabat dan tentu Rasulullah. Satu pemimpinnya namanya Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah, pemimpin kaum Sufah. Ternyata pada suatu hari Abu Hurairah belum makan teman-teman, lapar sampai Abu Hurairah itu tidur tengkurap. Tahu tidur tengkurap? Tahu ya, perutnya di bawah. Bukan kok tengkurap di kasur, tapi tengkurap di tanah supaya perutnya yang lapar menjadi kenyang. Tapi bisa kenyang nggak? Nggak bisa. Kalau mau kenyang harus makan. Akhirnya karena tengkurap lama nggak kenyang-kenyang, Abu Hurairah duduk di bawah pohon, kena angin sepoi-sepoi, ngantuk, nggak bisa karena perutnya lapar. Dari jauh Rasulullah melihat Abu Hurairah, mohon maaf. Rasulullah berpikir, Abu Bakar lagi, Abu Hurairah kenapa senden di situ? Pasti Abu Hurairah sedang lapar. Dilihatnya, oh iya, Abu Hurairah itu sedang lapar. Maka Rasulullah pelan-pelan mendatangi Abu Hurairah dan dipanggil, wahai Abu Hir, kemarilah Abu Hir, ayo datang ke rumahku. Baik ya Rasulullah. Dalam hati Abu Hurairah, Rasulullah kalau ngajak ke rumah pasti mau dikasih hadiah. Aku ikut, Rasulullah pasti punya makanan yang akan diberikan padaku biar aku kenyang. Sampai rumah teman-teman, Rasulullah bukan seperti kita yang di kulkasnya banyak stok makanan full untuk 1 minggu, ya kan? Tempat berasnya mama full bisa untuk 1 bulan. Tidak. Ketika Abu Hurairah masuk, dilihatnya mejanya Rasulullah nggak ada apa-apa, persis kayak ini. Oh masya Allah, minum. Ternyata dilihat, oh ada 1 mangkok susu. Ada apa? Ada 1 mangkok susu teman-teman. Abu Hurairah berpikir lagi, oh 1 mangkok susu pasti dikasihkan ke aku karena aku sedang lapar. Ternyata apa? Rasulullah berkata bahwasanya, Abu Hir, tolong panggil orang-orang di masjid, kaum Sufah ajak ke sini semua. Ya Allah, susunya kan cuma ada 1 mangkok. Ya kaum Sufah kan ada ratusan. Gimana ini? Tapi yang namanya sahabat, sami'na wa ata'na, ku dengarkan dan ku taati. Akhirnya Abu Hurairah datang ke masjid. Sebentar, kan rumahnya nggak jauh dari masjid. Dipanggil, wahai sahabat, kita dipanggil ke rumahnya Rasulullah, ayo kita datang. Semuanya berbondong-bondong, berbahagia karena pasti dikasih hadiah. Akhirnya sampai Abu Hurairah berkata, Rasulullah, lihat mereka semua sudah berkumpul ya Rasulullah. Ini enaknya mau diapakan ya Rasulullah? Diapakan? Oh dikasih makan. Oh yang dermawan ini, benar. Rasulullah mengambil 1 mangkok susunya. Wahai Abu Hir, 1 mangkok susu ini silakan dibagi ke semua kaum Sufah. Jangan terlewat 1 pun. Mereka semua harus minum 1 mangkok susu ini. Belum ada sup. Akhirnya Abu Hurairah, laki-laki sami'na wa ata'na, Abu Hurairah datang ke kaum Sufah yang pertama. Dengan mengucap basmalah, kaum Sufah itu minum Bismillahirrahmanirrahim. Keliru. Harusnya ucap apa? Alhamdulillah. Sudah kenyang, mangkoknya dikembalikan. Dan ajaibnya,
Ketika mangkoknya dilihat, ternyata susunya tetap utuh. Nah, ini namanya apa? Mukjizat. Salah satu mukjizatnya Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah semangat. 1, 2, 4, 10, 50, 60, 70, 80, 100. Semuanya sudah minum 1 mangkok susu. Dikembalikan kepada Abu Hurairah, susunya tetap utuh. Kok bisa? Apa tadi namanya? Mukjizat. Nah, teman-teman, kita mau bermain. Yang mau menemani, Bunda Atin pengen yang agak besar antara kelas 5 atau kelas 6. Oh, ini kakak yang angkat tangan pertama. Loh. Sudah angkat tangan kok delik. Sini. Bunda Atin sudah jinak sayang ini. Loh, kenapa? Oh ya guys, yang pakai kacamata belakang sini kak. Sudah angkat tangan nomor 1 kok sembunyi. Nah, sini kak. Kita mau simulasi. Kita mau berbagi seperti Rasulullah tadi. Oke, susunya nggak habis. Ceritanya belum selesai. Nanti kita lanjut setelah main game. Kakak siapa namanya? Hah? Maher? Oh pakai R, Maher. Oke, Kak Maher. Baik, sudah keren berani. Kelas berapa sayang? Kelas 5. Kak Maher ini Bunda bawa apa? Apa ini? Kok kain? Coba apa ini? Tali, gampangnya tali ya. Nah, Kak, kita mau ikat teman-teman yang banyak tingkah. Siapa kira-kira? Oh, sama ini. Enggak lah, nanti Bunda Atin nggak diundang lagi ke sini kalau ngikati murid-muridnya. Sebentar Kak, Bunda mau ambil talinya. Bunda ambil, nanti juga Kak Maher juga ambil. Sebentar. Ini yang perempuan ada nggak? Yang umek dewe tadi? Nggak ada? Oh pinter ya. Nah Kak Maher kuat ya? Nah kuat ya? Ini kok apa? Gampang mulusinnya. Ngambil ini Kak Maher ngambil dari sini juga. Nah panjangnya kira-kira ya sebulan begini. Oke. Boleh lagi karena kita mau berbagi. Jadi lagi boleh. Sip, boleh dipotong di sini. Oke, kuat, alhamdulillah. Ini kita taruh dulu. Nah, Kak Maher, kita mau simulasi berbagi seperti Rasulullah. Ini talinya kita bentangkan seperti ini, Kak Maher. Oke, siap. Sekarang Kak Maher, kita putus segini. Kita mau bagi-bagi talinya. Ya, ini kita bagi ke Kak Laras. Nah, diputus begini. Boleh. Sip, kita genggam di sini. Set, kita putus lagi. Terserah Kak Maher mau berbagi ke siapa. Bunda Atin mau berbagi ke Ustadz Asro yang undang Bunda. Oke. Ditarik di genggamannya Bunda. Lagi, putus lagi. Ini cuma simulasi, gak dibagikan beneran sama Bunda. Oke, sudah? Nah, talinya tambah pendek atau tambah panjang? Tambah pendek karena diputus. Karena masih panjang kita bagi lagi Kak. Ini ke Ibu Siti ya, kepala sekolah kita. Makin pendek kok masih panjang, kita bagi lagi ya. Kita bagi lagi ini untuk gaji deh. Nah, makin pendek sudah. Sekarang sebenarnya kalau kita berbagi, talinya Bunda makin panjang atau pendek? Pendek. Sekarang Kak, yang di tangan ini satu yang terakhir, sisanya mana? Ini sisanya. Wah, tambah pendek banget, berarti loman nih anaknya. Yang sudah di sini kita bahasa Inggrisnya dikuel-kuel. Kita kuel-kuel begini saya. Sampai kuat. Sekarang kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di yang sisanya tadi, oke? Nah, Kak Asra, Kak Kak Rahma, siapa tuh namanya? Maher. Kak Maher, kita agak maju sedikit. Sudah nempel. Kalau sudah nempel, kita lepas pelan-pelan. Teman-teman,
Tapi kalau kita berbagi dengan hati yang ikhlas, mengharap pahala dari Allah, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah akan menambah harta kita. Ya, harta kita ditambah. Kata Allah, kalau mau berbagi, harta kita akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka harta kita tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Mana Kak Maher? Dibuka gini. Kenapa kok punyanya Bunda Atin tambah banyak? Bunda Atin berbaginya ikhlas, Ustazah. Kayaknya Kak Maher tadi gak ikhlas. Makanya Kak Isok tuh. Oke, kita beri aplaus untuk Kak Maher. Kak Laras minta hadiahnya 1, wes gak apa-apa. Nanti ke rumahnya Bunda diajari ya. Iya, 1 hadiah untuk Kak Maher. Terima kasih sudah menemani Bunda. Siapa yang mau dapat hadiah lagi? Iya. Sekarang kita keluarkan gajitannya dulu. Oke, sebentar. Sip. Syaratnya tetap duduk rapi. Oke? Kita keluarkan gajitan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa. Bunda Atin belum pakai ya. Kita pakai pengamannya dulu biar nggak digigit Garjita ya. Bahaya nanti, bisa rabies kalau digigit. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, 3. Oke, sebentar ya. Beneran ini kali ini. 1, 2, 3. Ya Allah, aku tadi kan sudah keluar Tonda. Iya. Ya kok dimasukkan lagi? Ya, kan belum waktunya. Sekarang wis waktumu dah. Iya. Sana loh bukan. Sana. Loh. Sana loh dah. Enggak ngaruh. Loh kenapa? Di sana ada ustadz yang ganteng itu loh, aku sungkan. Iya, dia nggak mau kalau sama yang ganteng karena kenapa kalah saing. Iya, aku isi hidupku bulat. Terus kok lihat ke sana, ya sama aja solihah. Oh, enggak, ini semuanya sama, kangen sama Garjita. Iya Tanda. Iya, ayo makanya sekarang temennya disapa dulu. Ada depan. Oh iya, kameranya di depan. Iya, kameranya di depan. Iya, wes. Iya depan. Ya, kenapa? Aku seganteng. Sudah. Statusku sudah oke. Sudah oke. Rambut. Sudah oke. Sudah. Oke. Yang ganteng loh Ustaz kalau foto aku Ustaz. Ya. Iya. Harus yang ganteng. Ya. Jangan pas aku ada itu. Iya, oke. Sekarang kita sapa dulu teman-temannya. Ini tahu nggak? Ini kita sedang di mana? Di masjid. Oh iya bener. Maksudnya ini kita sedang sama ustadz-ustadzah dan teman-teman dari sekolah mana? Oh iya. Aku tahu. Dari mana? SD kan? Ya iya SD. Masa ada mahasiswa? Kita kasih tahu aja. Ini SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Oh alah, aku kan sering lewat nggak? Iya, ini tetangga kita. Oh iya. Tapi kok nomornya saya tak diundang saiki Ustaz. Garjita deh. Jangan bilang gitu. Oh, itu aku jujur ya. Iya wes. Kita sapa. Nanti kalau Garjita bilang hai, dijawab hai. Bisa ya? Ayo sekarang jawab hai, bilang hai gitu. Sekarang Tanda, iya. Bilang gimana? Hai, oke. Iya sih ya, hai gitu loh Cak. Oh iya, hai gitu loh. Itunya jangan. Nah terus, hai saja. Oh, hai saja. Sajanya nggak
tok. Oh, hai tok. Oh, ya. Aduh, sampai udah haus. Sayangku, wes gini aja. Bunda hitung sampai 3. Dalam hitungan ketiga, yang 3 kita tidur. Itulah hipnotis. Dalam hitungan 3, teman-teman sapa. Hai. Oh yes, ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ya sayang. Ya Allah, tabahkanlah hati hamba. Sampean apa kok lanjut itu? Oh, bukan pelajaran matematika. Bukan. Ya Allah. Dalam hitungan ketiga, kamu bilang hai. Gitu aja. Iya. Ya wes. Lagi itu. Ya wes. Benar loh ya? Iya. Benar. Iya. 1, 2, 3. Hai. 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 Capek akhirnya kalau hai terus. Sudah 2 kali sudah cukup. Oh, mereka lo semangat tapi kasihan Cak. Makan siang masih lama nanti lapar. Oh iya ya. Ya wes. Sekarang kenalan ya. Siapa yang sudah tahu namaku? Oh sudah. Yang belum tahu siapa? Cak, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Yang belum tahu, tanya yang sudah tahu. Yang kenalan, mau kenalan. Oke, namaku D-A-G-R C-I-C-T-A-T-A Gercita. Siapa namanya? Namanya Gercita. Ada kepanjangannya, gagah, rajin, dan bertakwa. Oh, keren kan namanya ya Cak ya? Iya, namanya hebat. Nah Cak, hari ini kita sedang memperingati hari lahirnya Rasulullah. Iya, kes tahu ya? Oh, kes tahu pintar. Berarti tadi dengerin Bunda Atin. Kak, bosan aku dengerin Bunda Atin. Kok gitu saja? Lah iya, ngoceh hai tadi loh. Bunda Atin kesini memang disuruh ngoceh Cak. Oh gitu tanda. Gak usah sekali diem gitu loh. Ya pas tidur diem. Oke. Tadi Bunda Atin mengisahkan satu teladan Rasulullah yang suka berbagi, yang suka menolong dan juga penyayang. Tapi ceritanya belum selesai. Tadi kaum Sufah semua sudah minum susu. Dalam susu yang cuma ada 1 mangkuk. Tapi kok bisa? Itu namanya mukjizat. Nah, pertanyaannya di situ tadi yang belum minum susu ada siapa Cak? Ya aku gak ngerti ceritanya kok. Oh iya, tak dengerin. Siapa yang belum minum susu saya? Tidak apa sini. Nah, sebentar. Sini sayangku. Siapa yang belum minum susu? Siapa ayo? Siapa yang belum minum susu? Oh, namanya siapa? Namanya siapa ya? Oh, namanya Abid. Loh, suaminya Bunda namanya Abid ya? Ahli ibadah. Sayang, yang belum minum susu itu Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Boleh duduk lagi karena belum tepat, boleh duduk lagi Kak Abid. Nah, Abu Hurairah belum minum susu. Maka sekarang Rasulullah menyuruh Abu Hurairah minum susu. Akhirnya Abu Hurairah minum susu sampai kenyang. Alhamdulillah. Setelah kenyang, susunya tetap utuh dikembalikan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sudah minum susu dan aku kembalikan kepada engkau susu yang semangkuk ini. Wahai Abu Hir, minumlah lagi sampai engkau kenyang. Ya Rasulullah, demi Allah yang menggenggam ruhku, jika 1 teguk aku minum sudah tidak ada tempat di lambung. Berarti sudah kenyang banget.
sudah kenyang banget. Pertanyaan berikutnya yang bisa dapat hadiah. Setelah Abu Hurairah minum susu, siapakah di rumah Rasulullah itu yang belum minum susu? Ini nama masih kecil ya, sini nak, sini. Sini C. Ya, kita masih lanjutkan kisahnya sambil bagi hadiah. Cantik. Kelas berapa? Oh, kita turun aja, karena adiknya imut. Dek, kelas berapa, Dek? Oh, kelas 1. Namanya siapa, cantik? Jevika. Ya Allah, aneh Dek. Gampang, Jevika. Jevika, Rafika. Jevika, yang belum minum susu siapa kira-kira di rumahnya Rasulullah tadi? Yang belum minum susu siapa? Abu Hurairah sudah minum. Tadi kan ada Rasulullah sama Abu Hurairah yang belum minum. Sekarang Abu Hurairah sudah minum. Berarti tinggal siapa yang belum minum? Siapa saya? Lihat tangannya Bunda. Lihat. Abu Hurairah sama Rasulullah. Tapi Abu Hurairahnya sekarang sudah minum. Jadi siapa yang belum minum? Ayo pintar Rasulullah. Jevika, tepuk tangan untuk Jevika. Oke, boleh ambil hadiah di Kak Laras ya. Terima kasih Jevika yang hebat. Hati-hati. Oke, I love you Jevika. Iya. Siapa? Rasulullah. Kita konsentrasi dulu. Akhirnya ketika semuanya sudah minum susu, barulah Rasulullah minum susu. Dan akhirnya susu itu habis. Iya, akhirnya susunya habis. Rasulullah menjadi orang yang terakhir minum susu. Pertanyaan berikutnya, kenapakah Rasulullah yang terakhir minum susu? Kan sudah, yang pakai sarung, ya kamu nak, ya, itu, bener kamu, yang pakai sarung hitam, sini. Oh, masya Allah, telan deh. Ini pertanyaannya sulit loh, adiknya bisa angkat tangan ya Cak ya. Oke, namanya siapa Dek? Kaifan kelas berapa? Kelas 2, masya Allah. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi tentara. Alhamdulillah, nanti mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Baik, sekarang pertanyaannya Bunda tadi apa Cak? Kenapa Rasulullah yang menjadi minum susu yang terakhir? Karena Rasulullah ikhlas. Masya Allah, ada lagi? Ikhlas apa? Ikhlas memberi semua air. Bunda Ati terharu. Aplaus untuk Kak Kaifan. Ya Allah, cakep, ganteng, pinter. Iyo, calon mentunya soto ndak? Oke, bener kata Kak Kaifan. Karena Rasulullah ikhlas memberikan susu itu kepada umatnya. Silakan diambil hadiahnya di Kak Laras. Oke, Kak masih ada berapa? Oh, masih ada 2, tenang ya. Dilanjut sedikit sama Bunda. Bener kata Kak Kaifan. Belum. Rasulullah belum pertanyaannya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Rasulullah dan semangkok susu tadi? Belum. Rasulullah ikhlas. Rasulullah sayang sama umatnya, sayang sama rakyatnya, sayang sama sahabatnya, sayang sama orang-orang yang membutuhkan. Iya, maka Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah rela ikhlas kata Kak Kaifan tadi minum susu yang paling terakhir. Jadi teman-teman nanti yang pengen jadi pemimpin tidak boleh kenyang sendiri sementara rakyatnya lapar. Tidak boleh kaya sendiri
kalau rakyatnya ada yang miskin. Harus dicontoh Rasulullah. Baik, pertanyaan berikutnya. Belum pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapakah nama ayahku? Bukan. Bukan Panda, bukan. Siapa nama ayahnya? Aku nggak punya ayah. Nggak punya ayah. Pertanyaannya adalah, siapakah nama pemimpin kaum Sufah yang lapar tadi? Kak, laki-laki atau perempuan tadi? Perempuan dari sini. Oke, yang kecil ya. Oh, ini kecil, kelas satu lagi ini. Oke, Dik, nggak kata wes. Hai adik terkanis tuti, siapakah namanya? Oh, Kak Ellen, baik. Oh, bukan. Ellen. Ya sudah, itulah ya, terjemahannya ada di bawah. Oke, kakak, jawabannya siapa nama pemimpin kaum Sufah yang lapar tadi? Kalau nggak bisa jawab dikasih hadiah nggak? Enggak, berarti dilempar ke teman-teman. Teman-teman diam, nggak boleh kasih tahu. Siapakah? Siapa adik? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf, duduk dulu. Sekarang dilempar ke yang laki-laki. Ya ini yang pakai jeans biru ini ya. Yang kamu nak? Ya sini. Kalau salah nanti dilempar lagi sama Bunda. Namanya siapa? Silakan. Wilson. Oke, kelas berapa sayang? Kelas 2. Kok sudah berani ya Daya? Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Oh, mau jadi pilot. Nanti kalau Bunda Atin umroh gratis ya pesawatnya. Baik, jawabannya siapa pemimpin kaum Sufah tadi namanya? Abu Hurairah, benar. Benar. Kak Wilson, silakan diambil hadiahnya. Oke, kita tengok Kak, siapa ini? Kurang 1 ya Kak Laras ya. Oke, kurang 1. Pertanyaannya paling sulit pertanyaannya ya Kak ya. Pertanyaannya adalah konsentrasi. Oke. Tadi orang-orang yang nggak punya keluarga, nggak punya harta, nggak punya rumah, sama Rasulullah disuruh tinggal di masjid, dikeroyok artinya. Disuruh tinggal di masjid Nabawi dan disebut kaum apa tadi? Titik-titik ya ke sini nih ya Pak Ganis ya. Nggak apa-apa. Kalau salah nanti dilempar ke yang lain. Kakak, siapa namanya Kak? Al-Kindi itu ilmuwan muslim teman-teman ya. Keren ini. Pengen jadi apa cita-citanya? Oh, sama kayak Pak Wilson loh. Kalau semua jadi pilot nanti kita ke Mekah gratis. Oke, sayang, jawabannya disebut kaum apa tadi? Kaum Sufah, benar. Kenapa sih jawabannya bisik-bisik ke Bunda? Coba jawab ke kamera, direkam sama Ustazah. Kaum Sufah yang lantang. Kaum Sufah. Oke, terima kasih Kak Alkindi, hadiahnya di Kak Larasna. Masya Allah, namanya keren. Jangan lupa subscribe. Oke. Hadiahnya kan tadi Bunda Atin bilang apa? Limited edition. Yang mau hadiah bilang Ustadz, nanti Bunda diundang lagi, oke? Nah, sekarang siapa yang duduknya paling rapi? Oke, jadi apa sih pelajaran kita hari ini? Kita meneladani 1 sifat Rasulullah, yaitu suka berbagi, sayang, ya, penyayang, suka berbagi, suka menolong. Insya Allah teman-teman di sini semua menjadi anak-anak yang bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah. Jadi kalau memperingati Maulid Nabi,
kita ingat bukan hanya lahirnya, tapi ingat keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah. Insya Allah itu sedikit dari Bunda Adin. Semoga teman-teman tetap semangat belajarnya, sholatnya, ngajinya, berdoanya, hingga menjadi generasi-generasi yang berilmu. Amin Allahumma. Semoga Allah mempertemukan kita di lain kesempatan. Tetap sehat, bahagia, dan semangat. Kalau nggak ketemu di dunia, kita insya Allah ketemu di surga. Akhirnya